ni'mah minallahi 'alal 'ibad katsiratun ajallahunna salahul auladi. Nikmat daripada Allah kepada hambanya itu banyak. Islam, kita dilahirkan dalam keadaan Islam, itu nikmat. Kita dilahirkan dalam keadaan iman, itu nikmat. Dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, itu nikmat. Duduk dengan orang-orang soleh, bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu nikmat. Dan diantara salah satu nikmat terbesar adalah Allah menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Oleh sebab itu, ini penting untuk kita perhatikan saksama bahwasanya apa yang dilakukan oleh akhina Ridwan sebagai tasyukuran, menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, punya anak. Setelah itu anaknya itu dilakukan dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diakikahkan. Ini adalah hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, kita melihat, kalau kita melihat sekarang anak-anak diakikahkan dengan bacaan maulid. Alhamdulillah, anak adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni'mah minallahi 'alal 'ibad katsiratun ajallahunna salahul auladi. Nikmat daripada Allah kepada hambanya itu banyak. Islam, kita dilahirkan dalam keadaan Islam, itu nikmat. Kita dilahirkan dalam keadaan iman, itu nikmat. Dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, itu nikmat. Duduk dengan orang-orang soleh, bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu nikmat. Dan diantara salah satu nikmat terbesar adalah Allah menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Itu merupakan nikmat. Nikmat yang tak terbayangkan, yang mungkin sebahagian orang tidak merasakan atau menganggap remeh hal-hal demikian ketika di dunia, tapi nanti dia akan rasakan bagaimana itu nikmat di akhirat. Jangan pernah meremehkan urusan anak. Jangan pernah menganggap remeh seakan-akan kalau menikah, kawin itu jadi punya anak, sudah banyak anak, nggak diperlukan, nggak dipertimbangkan lagi, nggak diperhatikan lagi bagaimana tarbiyah kepada anak. Kenapa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu brojol anak kita dari perut ibunya? Yang diajarkan, diperdengarkan adalah kalimat azan. Dia diperdengarkan adalah kalimat iqamah. Kenapa? Untuk dididik dari awal tentang bagaimana kalimat-kalimat yang baik di telinganya. Diajarkan mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan Allahu Akbar, diajak untuk sholat, hayya ala sholah, hayya ala falah. Dibacakan itu semua kalimat-kalimat yang sering kita dengar ketika azan. Untuk apa? Supaya dibiasakan anak itu baru keluar saja sudah diperdengarkan dengan hal-hal yang baik. Karena anak tersebut kalau dia sering diperdengarkan dengan yang baik, insya Allah kelakuannya pun baik. Tapi kalau yang diperdengarkan adalah hal-hal yang buruk, jangan salahkan kalau perangainya itu buruk. Lalu bukan hanya diperdengarkan, diberikan contoh juga, contoh yang baik. Dan ini adalah tugas terpenting daripada setiap orang tua. Jangan hanya kita menuntut anak kita saja harus jadi anak yang soleh, bapaknya main gaplek. Anaknya disuruh pergi ke masjid, bapaknya main poker. Anaknya disuruh pergi hadir majelis taklim, bapaknya main judi. Gimana anak tersebut mau jadi anak yang soleh? Dulu dikatakan aulia wassalihin, mereka itu nggak pernah mendidik anaknya itu sampai anak digebukin, anaknya dipukulin. Terkadang banyak di antara mereka kalau ingin memarahi anak mereka cukup dengan tatapan mata saja anaknya sudah takut. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan oleh orang tuanya adalah perkara yang baik. Sehingga otomatis kalau anak tersebut melakukan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh orang tuanya, si anak merasa takut karena bapaknya mempraktekkan apa
perintahkan kepada anaknya. Lah kita jangan harap kalau anak kita mau kita tatap matanya supaya dia takut, ditatap balik mata kita. Kita bereng anak kita, pura-pura marah, dibereng balik. Kenapa? Lah itu tadi, kita perintah anak kita tapi nggak kita buat. Kita suruh anak kita melakukan ibadah tapi kita nggak ibadah. Oleh sebab itu dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan perbuatan itu lebih fasih dibandingkan lisan perkataan. Seseorang itu lebih mudah dia menangkap apa yang dilihat dibandingkan hanya mendengar, daripada menangkap dengan apa yang dia dengar. Seseorang itu lebih belajar, lebih mudah dia menangkap apa yang dia lihat. Kalau dulu kita belajar, mungkin contohnya ketika belajar di sekolah 7 keajaiban dunia di negeri ini, di negeri ini, di negeri ini, di negeri ini. Mungkin sebentar kita hafal, setelah itu lewat, lupa. Tapi kalau kita pernah lihat langsung apa yang disebutkan di dalam buku dan kita dengar daripada guru-guru kita, maka kita akan lebih mengingat bentuknya gimana, posisinya di mana, di kota apa, berapa jaraknya, semuanya kita tahu. Karena kita lihat. Tapi kalau hanya kita mendengar saja, tapi kita tidak memperlihatkan kepada anak kita apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka jangan harap.